Merayakan keberanian karena jujur aja, menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sarung aman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Maybe saya dan Richard is the most happy man today. Is it true? Yes. Pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagues menjadi salah satu momen paling berkesan di pertengahan tahun 2025. Setelah menggelar akad nikah dengan nuansa adat Sunda, pasangan ini menutup hari bahagianya dengan resepsi mewah yang tak kalah mencuri perhatian. Berlokasi di Hotel Bintang 5 kawasan Jakarta Selatan, pesta pernikahan mereka digelar megah dan dihadiri para artis ternama serta penuh detail yang menarik. Dari busana mewah, tradisi dansa menyentuh hati hingga konsep kue pengantin yang unik. Nah, berikut ini 5 fakta menarik seputar resepsi pernikahan Al dan Alisa yang sukses menyita perhatian publik. Buat yang udah penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, konsep resepsi internasional dengan sentuhan elegan. Berbeda dari akad yang kental dengan nuansa adat, resepsi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagues tampil megah dengan konsep internasional. Digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta, acara ini mengusung gaya barat modern dengan sentuhan dekorasi mewah. Para tamu kompak mengenakan dress code hitam, menyatu dengan pencahayaan hangat dan nuansa elegan yang membuat suasana semakin intim namun tetap glamor. Yang kedua, gaun ala princess dan jas rasi yang mencuri perhatian. Alisa tampil memukau dalam balutan gaun putih rancangan Hianten dengan model halter neck, detail embroider mewah, serta feel panjang yang menjuntai anggun. Make up flawless dari Benu Sorumba dan tatanan rambut slick melengkapi penampilannya yang bak putri kerajaan. Sementara Al-Ghazali tampil serasi dalam jas putih dan dasi kupu-kupu hitam mempertegas aura gentleman di hari spesialnya. Tak hanya itu pula nih guys, Alisa dan Al juga tampak berganti busana yang tak kalah memukau. Alisa tampil cantik dengan dress bernuansa gold, sementara Al tampak gagah dengan setelan jas hitam putih dengan dasi kupu-kupu. Dalam momen bahagianya, Al-Ghazali juga sempat menyampaikan pidato, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang tua dan juga menyapa para tamu undangan. Merayakan keberanian karena jujur aja, menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sarung aman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password Netflix. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku, untuk selalu menjadi manusia yang baik dan ramah dan selalu menghormati orang tua. Sekarang saatnya sungguh luar biasa, Cakep. tapi tetap siap-siap hadapi cicilan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah sambutan mewakili kedua mempelai. Yang ketiga, mengusung tradisi barat yang unik. Resepsi ini juga menyelipkan tradisi ala barat yang menyentuh hati.
seperti menyelipkan tradisi mother son dan father daughter dance, yakni di mana pengantin pria berdansa dengan ibunya dan pengantin wanita berdansa dengan ayahnya. Al-Ghazali pun terlihat berdansa dengan sang ibu Maya Estianty, sementara Alisa berdansa dengan ayahnya Richard Deguis. Suasana haru begitu terasa saat ibu dan anak itu menari bersama. Maya tampil cantik bersahaja dalam balutan kebaya modern marun tembaga yang dikenakannya. Nuansa kehangatan keluarga musisi itu pun terpancar jelas di setiap gerakan mereka. Selain itu, Ahmad Dhani dan besannya Richard Deguis juga menyampaikan pidato pesannya untuk kedua pembelai. Bicara soal Al dan Alisa, maybe saya dan Richard is the most happy man today. Is it true? Yes. Saya bahagia mempunyai anak laki-laki pertama, putra mahkota yang berhasil mendapatkan istri yang saya sebut the most beautiful girl in Indonesia. Tadi suasana di dalam gimana apa? Gimana hari ini jalan bicaranya? Jangan dorong. Lihat aja di SCTV tanggal 20 masih tayang di SCTV. Iya. Gimana nih Pak? Anak pertamanya udah lihat aura pernikahan nih. Gimana Pak hari ini? Baru siraman bukan pernikahan. Kan siraman. Prosesnya seperti apa tadi Pak? Padahal udah ikut nyiramin juga gimana Pak? Lancar gitu Pak? Lancar nggak Pak? Lancar. Ada mau ada acara Itu ada apa? Apa ya? Harunya gimana Pak? Ya haru lah. Seneng nggak Pak deh? Seneng lah. Pesan tadi buat Al apa Pak? Pesannya buat Al. Ada pesan. Ada pesan-pesan tadi buat Al deh. Pesan tadi buat Al. Sebentar lagi jadi suami gimana nih Pak deh Al? Nah, pesan saya itu tidak ada wanita yang sempurna. Jadi pesan kepada Alisa juga sama, tidak ada lelaki yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Jadi sebaiknya pernikahan itu dipertahankan ya, seperti saya lah gitu loh. Ketawa sih. Ada acara apa Pak deh? Ada acara di bawah aja Pak deh, di bawah. Ada acara apa lagi Pak? Umulan gimana umulan? Yang keempat, kue pengantin DIY yang unik dan manis. Alih-alih memotong kue pengantin seperti pernikahan pada umumnya, Al dan Alisa memilih konsep wedding cake DIY. Mereka menghiasi kue berukuran besar secara langsung di hadapan para tamu dengan menambahkan topping buah-buahan segar dan taburan gula halus. Momen ini pun terasa hangat dan personal sekaligus menunjukkan chemistry mereka yang kompak dan santai. Sama-sama. Keliling semuanya, silakan. Ditutup dengan wedding kiss lagi. Baik, terima kasih banyak. Mau dihabisin ya padahal ya. Oke, baik, setelah acara tradisi Yang kelima, tamu bertabur artis hingga musisi ke live papan atas. Pesta ini pun dimeriahkan oleh sederet selebritis ternama, seperti Tisa Biani kekasih Dul Jailani dan juga Siva Haju kekasih El Rumi. Keduanya tampak cantik dalam balutan dress hitam. Ada pula sahabat Al-Ghazali, Bastian Steele yang datang bersama sang kekasih Sinta Marino. Hingga Alia Mas Said yang baru saja melahirkan anak pertamanya turut hadir dalam momen bahagia sahabatnya tersebut. Selain itu guys, ada juga sederet artis ternama lainnya seperti Raffi Ahmad, Boy William, Rosa, Afgan, Judika, BCL, Aming,
hingga Vidi Aldiano. Suasana pesta pun semakin meriah dengan penampilan musik live khas keluarga musisi, menjadikan malam itu bukan sekedar resepsi, tetapi juga konser cinta yang penuh memori. Menariknya lagi nih guys, setelah akad dan resepsi, rangkaian pernikahan Al Ghazali dan Alisa masih akan berlanjut pada tanggal 19 Juni mendatang dengan agenda ngunduh mantu. Ya nanti saya mau jumpa pers tanggal 17 ya. Jumpa pers saya akan jumpa pers soal yang namanya ngunduh mantu. Apa itu ngunduh mantu? Nah, insya Allah RI 1 insya Allah datang di tanggal 19. Saksinya dari siapa Pak De? Saksinya Pak De? Yang baca doa Pak Menteri, ya kan? Saya juga nggak tahu yang jadi saksi kalau misalnya RI 1 halangan, pokoknya menjadi saksi adalah seseorang yang sangat kontroversial. Seperti apa Pak De nanti? Siapa yang dijari? Siapa yang dijari? Nanti Karena cuma di sini yang bisa menerima 3.500. Konsepnya Pak De? Konsepnya namanya Japanese Royal Wedding. Kayak gimana? Kayak gimana maksudnya? Ada Jawa? Ada Jawa, yang pasti kan Japanese kan Jawa. Jadi adat Jawa kental. Ada Jawa kental dan pakem. Pak De, ini kan kemarin kan udah rangkaian, ini kan udah banyak yang berjalan sampai akad udah legal atau masih deg-degan gitu Pak De? Ya ini kan penutupan. Ini kan penutupannya dari rangkaian siraman, akad, terus resepsi kecil-kecilan dan yang resepsi gede-gedean. Kira-kira udah berapa persen ini? Ini baru 30% kali ini. Konsepnya apa sih Pak De kayak begini? Udah. Pak De, tadi siapa saja yang akan mengisi musisi-musisi besar yang Dewa 19 featuring Irza Elo Arilaso, Dino Jelusik dan Jeff Scott Soto. Siapa aja Pak yang akan dibuat? Kan banyak banget. Ya, hampir separuh menteri, beberapa ketum partai, terus anggota Gerindra, fraksi Gerindra, komisi 10, komisi 6, terus kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota. Belum konfirmasi. Pak De, nama-nama besar seperti kayak Ari Lasso, Once nanti akan mengisi juga mewarnai di tanggal 19 sendiri ngunduh mantu. Ya kan hal kan tempat dewa yang mencoba dewa. Once juga Dan ada orkestra 70 orang pemain orkestra. Luar dari Dewa Pak De mungkin? Ini kalau ditiketin kira-kira 3 juta lah. Tapi orang 3 juta kalau ditiketin. Musisi di luar dari Dewa ada sendiri Pak De? Ada Reza Panettia, Mahanindia. Pak De buat Udah. Pak De, ini menghabiskan berapa sih Pak De? Ya, Pak De menghabiskan berapa nih total dalam Satu mobil Rolls Royce lah. Wow. Berarti kira-kira budgetnya habis berapa nih Pak De? Setiap hari saya di sini. Kan di sama acara ini. Apa? Yang upload tutup nggak sama acara ini? Nggak boleh kan, saya nggak boleh diuploadin. Saya kan pejabat negara. Nggak boleh, itu namanya gratifikasi. Pak De, kemarin acara akad dan resepsinya juga sangat meriah, banyak yang hadir, ada sewaktu juga. Gimana Pak De ngeliat Ya bagus lah. Semoga seterusnya begitu ya. Pak De nanti bakal Saya sih sama Irwan Musi udah ngomong bahwa Irwan Musi itu kan dia kan harus keluar negeri. Nah, dia berharap Maya nggak ikut. Dia berharap Maya ada di pelaminan bersama saya, dan ternyata Mak Bulan juga nggak keberatan kalau di pelaminan itu hanya ada saya dan Maya. Dan itu mungkin baik buat Al juga. Mudah-mudahan Al ngomong ke Bunda, mudah-mudahan Bunda itu. Tapi kemarin ada rasa canggung nggak sih tadi mengantarkan Kakak Wah, ada lah. Nggak ada, ngapain canggung, kan dulu juga tidur bareng. Pak De bisa sholat
salaman kembali jadi kayak momen yang bisa salaman kembali sama bunda juga. Biasa aja. Biasa aja kan kita kan harus menjaga anak bersama-sama. Pak De, ini kan bisa dikatakan cukup mewah nih Pak De. Apakah memang ini anak pertama jadinya akhirnya benar-benar sepenuhnya Pak De bikin event besar-besaran seperti ini juga? Ya kebetulan ada rezekinya, kebetulan ada waktunya, ya, kenapa enggak? Tapi ternyata El nggak mau ada ajaran mantu seperti Jepang. Ya El nggak mau, kayak ribet katanya. Karena kan pakai adat Jawa kan ada macam-macam yang harus dilakukan, ada tari-tarian, ada gamelan, ada lagu dan lain-lain. Sidul malah pengennya di masjid aja, ya udah alhamdulillah. Bayangin aja kalau El mau kayak gini juga kan berabe, ya. Ternyata El sama dulu pengertian juga. Jadi sama dulu nggak mau. Berarti karena dasar alasan itu Pak De akhirnya yang kali ini Al Ghazali besar-besaran, karena Eldul enggak, akhirnya lebih memilih Al Ghazali yang besar-besaran. Enggak, bukan begitu. Ulangi aja nanti menurut saya. Pak De boleh di-spill nggak sih budget yang dikeluarkan untuk Tadi sudah disebut. Berarti secara desainnya semua ini dari Pak De juga yang Dari saya semua konsep, semua lagu, semua saya. Al sendiri sama Alisa udah Karena acara namanya ngunduh. Yang mantu siapa? Hah? Yang mantu mah saya. ya, pihak laki-laki. emang ini konsepnya menjadi impian Pak De? Enggak. Nggak pernah impian, tiba-tiba aja. Oh ternyata ada acara ngunduh mantu. Jadi berarti saya yang punya acara. Tapi ini memang pure keinginan dari Pak De. Jadi ini acara saya, bukan acaranya Al dan Alisa. Oh. Namanya ngunduh mantu. Oke, Dikasih paham ya, dikasih paham ya. Ini kan kabarnya Bunda Maya juga nantinya akan membuat acara lagi nih buat Kakak Al dan Kak Alisa juga. Gimana nih Pak De? Apakah Pak De nanti juga ikut juga Pak De? Kabarnya sih Pak De dari Bunda Maya untuk Kapan katanya Bunda Maya mengabarkannya? waktu dulu katanya Oh, salah kali. niat wedding. Bade, udah melepaskan anak pertama menikah sendiri, ada perasaannya gimana sih Bade? Biasa. Tinggal dua aja, Biasa aja lah. Dari itu juga. Pak De, perihal yang menjadi sorot kan waktu siramannya Pak De sempat terharu bahagian itu, bagaimana sih Pak De menggambarkan Iya itu? pasti lah, semua orang tua pasti berharap. Kan Al itu kan hidupnya sepenuhnya kan sama saya, dari kecil sampai sekarang. Pasti beda kan perasaan saya dengan Maya kan pasti beda. Al itu kan dari kecil sampai usia 27 sekarang hidupnya sama saya, di rumah saya. Gitu. Ada perasaan sedih nggak sih Ya, bakal? artinya kan pasti perasaannya beda sama Maya yang Al tidak punya dunia Maya kan beda perasaannya pasti. Pede pas kemarin posisi siraman kan Pede bilang sempat teteskan air mata. Ijab kabul kemarin juga sempat menangis juga nggak sih Pede? Iya dikit. Udah mulai habis air mata. Jadi nanti ini ngunduh mantu udah nggak ada air mata lagi. Iya. Berarti kali ini ngunduh mantu benar-benar kebahagiaan ya. Nah, ngunduh mantu itu adalah acaranya saya, yang acaranya Al dan Alisa. Itu harus dipahami dulu, namanya juga ngunduh mantu. Yang punya acara saya, tapi Al boleh undang temen-temennya, Alisa boleh. Nah, ngomong-ngomong soal 5 fakta tadi, menurut kamu momen mana nih yang paling bikin baper? Atau paling gak biasa dari resepsi Al dan Alisa? Yuk kita tulis komen di bawah ini ya guys.